Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Kisah nyata, gadis ini mengolok-olok malaikat maut. Apa yang terjadi setelahnya sungguh mengejutkan. Musim panas merupakan ujian yang cukup berat, terutama bagi muslimah untuk tetap mempertahankan pakaian kesopanannya. Gerah dan panas tak lantas menjadikannya menggadaikan agama dan etika. Berbeda dengan musim dingin, dengan menutup telinga dan leher, kehangatan badan bisa terjaga. Jilbab memang memiliki multifungsi. Dalam sebuah perjalanan yang cukup panjang dari Kairo ke Alexandria, di sebuah mikrobus, ada seorang perempuan muda berpakaian kurang layak untuk dideskripsikan sebagai penutup aurat karena menantang kesopanan. Ia duduk di ujung kursi dekat pintu keluar. Tentu saja, dengan cara berpakaian seperti itu mengundang perhatian kalau bisa dibahasakan sebagai keprihatinan sosial. Seorang bapak setengah baya yang kebetulan duduk di sampingnya mengingatkan bahwa pakaian yang dikenakannya bisa mengakibatkan sesuatu yang tak baik bagi dirinya sendiri. Di samping itu, pakaian tersebut juga melanggar aturan agama dan norma kesopanan. Orang tua itu bicara agak hati-hati, pelan-pelan, sebagaimana seorang bapak terhadap anaknya. Apa respon perempuan tersebut? Rupanya dia tersinggung. Lalu ia ekspresikan kemarahannya dengan merasa hak privasinya terusik. Hak berpakaian menurutnya adalah hak prerogatif seseorang. Jika memang Bapak mau, ini handphone saya, tolong pesankan saya mau booking tempat di neraka Tuhan Anda. Jawabnya sambil ketawa terkekeh-kekeh. Orang tua tersebut sangat terkejut mendengar jawaban dari si gadis itu. Sebuah respon yang sangat frontal. Orang tua berjanggut itu hanya bisa beristighfar. Ia terus mengumandangkan kalimat-kalimat Allah. Penumpang lain yang geram dengan tingkahnya mendekati gadis tersebut lalu bertanya, "Jika saja saat ini sang malaikat pencabut nyawa mendatangimu, apa yang engkau katakan padanya?" Tanya penumpang lain yang mengenakan jilbab kepada gadis tersebut. Ia pun menjawab dengan penuh cemooh, "Aku akan mengatakan kepadanya, hus hus." Tak ingin berdebat lama, penumpang itu pun kembali duduk di tempatnya. Detik-detik berikutnya, suasana begitu senyap. Beberapa orang terlihat kelelahan dan terlelap dalam mimpi, tak terkecuali perempuan muda itu. 10 menit kemudian, bis pun tiba di perhentian. Gadis tersebut didapati tertidur di muka pintu bis, sehingga menghalangi penumpang lain untuk keluar. "Bangunkan saja," kata seorang penumpang. "Iya, bangunkan saja," teriak yang lainnya. Gadis itu tetap bungkam, tiada bergeming. Salah seorang penumpang lain yang tadi duduk di dekatnya mendekati gadis tersebut dan menggerak-gerakkan tubuh si gadis agar posisinya berpindah. Namun ia juga tak mau bangun. Tiba-tiba, orang tua tadi memeriksa nadi si gadis itu. Sedetik kemudian dia menggelengkan kepalanya. Innalillahi, gadis ini telah kembali menemui robnya dalam keadaan yang tidak disangka, ucapnya lirih. Para penumpang menjadi cemas dengan berita yang menggemparkan itu. Dalam suasana kelam kabut itu, tiba-tiba tubuh gadis itu terjatuh ke pinggir jalan. Orang-orang segera berbuat untuk menyelamatkan jenazah gadis tersebut. Tapi sekali lagi, mereka terkejut. Sesuatu yang aneh menimpa jenazah yang terbujur kaku di jalan raya. Mayatnya menjadi hitam, seolah-olah dibakar api. 2-3 orang yang coba mengangkat mayat tersebut juga keheranan karena tangan mereka terasa panas dan hampir terbakar begitu menyentuh tubuh si mayat. Kontan, seisi mikrobus berucap istighfar, kalimat tauhid, serta menggumamkan kalimat Allah sebagaimana yang dilakukan bapak tua yang duduk di sampingnya. Ada pula yang histeris meneriakkan Allahu Akbar dengan linangan air mata. Sebuah akhir yang menakutkan, mati dalam keadaan menantang Tuhan. Seandainya tiap orang mengetahui akhir hidupnya,
Seandainya tiap orang menyadari hidupnya bisa berakhir setiap saat, seandainya tiap orang takut bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan yang buruk, seandainya tiap orang tahu bagaimana kemurkaan Allah, sungguh Allah masih menyayangi kita yang masih terus dibimbingnya. Allah akan semakin mendekatkan orang-orang yang dekat dengannya semakin dekat. Kisah aneh tukang gali kuburan, banyak mayat tidak lagi menghadap kiblat. Pemuda ini sering menangis, takut, dan tampak gelisah. Ternyata terkait dengan kisah hidupnya di masa lalu sebagai tukang gali kubur. Tentunya sebagai tukang gali kubur, ia sering melihat jenazah, mayat, dan tentu saja melihat kematian dengan sangat dekat. Anehnya ketika ia menjadi tukang gali kubur, pemuda itu seringkali melihat beberapa mayat yang berubah posisi, bahkan beberapa mayat tersebut tidak lagi menghadap kiblat. Ia juga meyakini tidak ada seorang pun yang memindahkan posisi-posisi mayat-mayat itu. Hal ini membuatnya traumatis. Kisah ini sendiri termaktub dalam kitab Uyun Al-Hikayat min Qasas As-Solihin wa Nawadir Az-Zahidin karya Ibnul Jauzi. Suatu ketika pemuda tukang gali kubur itu pun bertemu dengan Yusuf bin Asbat, seorang alim dan saleh. Akhirnya ia bercerita tentang kisah masa lalunya sebagai tukang kubur. Ia pun mengisahkan kejadian aneh yang dialaminya tersebut kepada Yusuf bin Asbat. Saya melihat kebanyakan mayat wajahnya tidak lagi menghadap kiblat. Hanya sedikit saja mayat yang masih tetap menghadap ke arah kiblat, paparnya. Hanya sedikit saja mayat yang masih tetap menghadap kiblat, tanya Yusuf bin Asbat. Usai mengatakan itu, tiba-tiba saja Yusuf bin Asbat seperti tercengang kaget. Lantas ia pun tidak sadarkan diri. Usai diobati seadanya, Yusuf bin Asbat pun tersadar. Tapi entah bagaimana, hanya kalimat ini yang muncul dari mulutnya. Hanya sedikit saja mayat yang masih tetap menghadap ke kiblat, kata Yusuf bin Asbat. Hal itu pun terjadi beberapa kali. Ia diobati, sadar lagi lantas mengucapkan kalimat tadi dan pingsan kembali. Hingga akhirnya datang seorang tabib bernama Sulaiman yang menyembuhkannya. Ternyata tabib tersebut adalah seorang tabib dari istana yang enggan meminta imbalan apapun dari Yusuf bin Asbat. Kisah tersendiri ini pun membuat Yusuf bin Asbat lebih banyak beribadah dan mengingat kematian. Siksa kubur atau apapun itu pasti ada, dan tugas manusia hanyalah beribadah dan meminta ampunan darinya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah sahabat Nabi yang buta selalu diantar iblis saat pergi sholat berjamaah ke masjid. Ternyata karena ini adalah kisah tentang pria buta yang selalu diantarkan iblis saat pergi sholat berjamaah di masjid. Padahal setan adalah musuh nyata manusia. Dia adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Abdullah bin Umar bin Syurai. Karena Abdullah bin Umar bin Syurai buta sejak lahir, ia banyak orang memanggilnya dengan nama Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umar bin Syurai tergolong sebagai pemeluk agama Islam golongan pertama, sehingga dia sering menanggung siksaan dari kaum kafir Quraisy. Namun karena keimanannya yang kuat dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu besar, dia tidak pernah menyerah meskipun siksaannya sangat sadis. Namun di balik kebutaannya, Abdullah bin Umar bin Syurai tetap rajin memanfaatkan waktunya untuk belajar Islam. Meskipun dia buta, Abdullah tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Pada suatu waktu, Abdullah bin Umar bin Syurai datang menemui Rasulullah SAW. Ia bermaksud minta izin tidak menghadiri sholat berjamaah karena tidak ada yang menuntunnya ke masjid. Wahai Rasulullah, bolehkah saya meminta keringanan untuk tidak mengikuti berjamaah sholat subuh? Kata Abdullah. Apakah engkau mendengar azan? Tanya Rasulullah SAW. Iya, jawab Abdullah. Jika begitu tidak ada alasan untuk meninggalkan salat berjamaah di masjid. Jelas Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar bin Syurai tidak berkomentar apa-apa. Ia pun menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam hatinya Abdullah berjanji akan istiqomah ke masjid untuk berjamaah salat subuh. Namun beberapa saat setelah Abdullah menuju ke masjid, ia tersandung batu. Ia jatuh tersungkur dan kepalanya terkena batu. Darah pun mengalir. Abdullah bin Umar bin Syurai mengusap darahnya dan melanjutkan perjalanan menuju masjid. Perih akibat luka tidak jadi halangan untuk sholat berjamaah di masjid. Hai paman, engkau hendak kemana?
tiba-tiba ada seseorang menyapanya. "Aku hendak ke masjid," kata Abdullah singkat. "Maukah kau aku hantar, Paman? Aku akan menunggumu dan mengantarmu pulang nanti," kata orang tadi. "Terima kasih," jawab Abdullah senang. Abdullah bin Umar bin Syurai bersyukur karena Allah mengirimkan penolong baginya. Sebab tidak hanya hari itu saja orang tersebut menuntunnya ke masjid. Setiap hari orang itu menuntun Abdullah. Bahkan dia menunggui Abdullah dengan sabar hingga selesai sholat, lalu menuntunnya pulang. Abdullah sangat senang karena ada lelaki baik hati yang menolongnya tanpa minta imbalan. Namun anehnya, lelaki itu tidak pernah memberitahu siapa sebenarnya dia. Setiap kali Abdullah bertanya, lelaki itu mengelak. Hingga suatu hari, Abdullah bin Umar bin Syurai benar-benar ingin tahu siapa yang menuntunnya. "Siapakah namamu, wahai Fulan?" tanya Abdullah. "Paman tidak perlu tahu siapa namaku," kata pria tersebut. "Kalau begitu jangan menolongku lagi, aku tidak mau ditolong oleh orang yang tidak diketahui namanya," kata Abdullah. Mendengar pernyataan Abdullah, lelaki tadi tampak bingung, sebab ia ingin menuntun Abdullah bin Umar bin Syurai setiap hari. "Baiklah, sebenarnya aku adalah iblis," kata lelaki itu. "Buat apa engkau menolongku? Bukankah pekerjaanmu menghalangi kebaikan?" tanya Abdullah terheran. "Ingatkah engkau saat pergi ke masjid lalu engkau tersandung batu dan berdarah?" tanya iblis. "Iya, aku masih ingat," jawab Abdullah singkat. "Aku mendengar malaikat mengatakan bahwa separuh dosamu diampuni karenanya. Aku tidak mau engkau terjatuh lagi hingga habislah dosamu diampuni semuanya," kata pria yang ternyata iblis tadi. Abdullah terkejut, ternyata lelaki budiman yang menolongnya adalah iblis yang tidak ingin dosa-dosanya dihapus semuanya. Dari kisah tadi dapat diambil sebuah pelajaran, bahwa sebaik-baiknya perilaku iblis atau setan kepada kita, pasti ada niat jahat yang terselubung untuk menjerumuskan kita. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.